Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita marilah panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Saja Suhendi MAG dan Bapak Miftahul Fikri MPDI. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wizananta dari kelompok 10 jurusan PAI semester 4 kelas F. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makna, fungsi, nilai, dan macam-macam alat pembelajaran. Apa itu makna dari alat pembelajaran? Alat pembelajaran yaitu sarana yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, alat pembelajaran ini disebut juga sebagai media pembelajaran yang pada hakikatnya sama-sama membantu dalam memperlancar proses belajar mengajar. Selanjutnya ada fungsi-fungsi alat pembelajaran. Nah, fungsi ini dibagi dua, yaitu fungsi dalam pendidikan dan fungsi dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama, fungsi alat pembelajaran dalam pendidikan yaitu ada dua, ada fungsi edukatif dan ada fungsi seni atau budaya. Yang pertama ada fungsi edukatif. Nah, dengan adanya media atau alat pembelajaran dapat memberikan pengaruh baik yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Contohnya, seorang guru mengajarkan bahwa sebelum membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu harus berwudu atau menyucikan diri terlebih dahulu. Nah, di sini mempunyai pengaruh yang dapat menumbuhkan karakter, yaitu sifat menghormati, kebiasaan untuk bersih, dan kedisiplinan bagi diri anak. Yang kedua, ada fungsi seni atau budaya. Nah, artinya dengan adanya media atau alat, kita bisa mengenalkan berbagai macam kebudayaan yang ada. Selanjutnya, itu ada fungsi alat pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 6 fungsi pokok, di antaranya yaitu yang pertama, alat atau media itu dapat digunakan untuk mendemonstrasikan tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, dapat digunakan untuk menunjukkan pengalaman yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memperbaiki persepsi atau gambaran siswa. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendominasikan suatu keterampilan. Yang kelima, dapat menjelaskan suatu pengertian. Dan yang keenam, dapat digunakan untuk memperoleh umpan balik atau feedback. Selanjutnya, itu ada manfaat media atau alat pembelajaran. Nah, media atau alat ini itu sangat membantu guru maupun siswa dalam mencapai tujuan proses belajar dan pembelajaran. Manfaat ini antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat memperbesar atau meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat menimbulkan gairah dan semangat belajar siswa. Yang ketiga, dapat mencegah verbalisme. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. Yang kelima, membantu menumbuhkan pemikiran atau pengertian yang teratur dan sistematis. Yang keenam, itu dapat mengembangkan sikap eksploratif, yaitu sikap yang mengembangkan penguasaan lingkungannya yang mengenai segala sesuatu. Yang ketujuh, dapat berorientasi langsung dengan lingkungan dan memberi kesatuan atau kesamaan dalam pengamatannya. Nah, yang terakhir, ini ada macam-macam alat atau media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada berbagai benda. Nah, berbagai benda ini diantaranya, yaitu yang pertama, ada benda sebenarnya. Nah, benda sebenarnya ini adalah benda-benda yang real, yang sering dipakai dan berada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada alat-alat yang merupakan benda pengganti yang seringkali kita temui dalam bentuk tiruan. Yang ketiga ada benda 3 dimensi. Yang keempat ada koleksi, model, dan diorama yang dapat dijumpai di museum atau suatu pameran. Nah, ini dapat memberikan gambaran dari situasi atau kejadian yang sesungguhnya. Yang kedua, itu ada alat bantu pandang dengar. Nah, alat bantu pandang dengar ini ialah alat bantu yang dapat diterima oleh indera penglihatan dan indera pendengaran manusia. Di antaranya yaitu yang pertama ada alat visual, yaitu alat bantu yang dapat diterima melalui penglihatan, misalnya gambar, papan tulis, grafik, poster, dan lain-lain. Yang kedua itu ada
alat-alat auditif, itu alat bantu yang dapat didengar, misalnya radio, rekaman, atau dan lain-lain. Yang ketiga, ada alat audio visual, yaitu alat bantu yang dapat dilihat dan dapat didengar, misalnya film, televisi, atau dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada media cetak. Nah, media cetak ini bermacam-macam. Contohnya ada majalah, buku-buku, brosur, atau surat kabar. Nah, ini juga dapat dijadikan alat bantu dalam pembelajaran. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.